Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, saya Ajeng Sulistiorini NIM 200401110149, mahasiswi jurusan Psikologi angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wal Dzakiro An-Nafi'ah. Kitab ini merupakan sebuah kompilasi pengetahuan dasar bagi setiap muslim, yakni berisi tauhid, fikih, dan akhlak. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama dan habib asal Hadramut, yaitu Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau lahir di kota Hurfah pada awal 1069 Hijriah. Beliau merupakan penerus sekaligus murid dari Al-Qutub Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Baik, saya akan menuju kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimatullahi ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babul Hajju. Babul Hajji. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami. Adapun ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Yaitu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Wa kadzalika al-umratu fil umri marratan. Begitu pula umroh dalam seumur sekali. Bisyaratil istita'ati wa hiya ayyamrika ma yahtaju ilaihi fi safarhi ilal haji dahaban wa iyaban. Dengan syarat harus mampu, yaitu hendaknya memiliki apa yang dibutuhkannya di dalam perjalanan menuju haji, meliputi biaya pergi dan pulangnya. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Dan memiliki nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahinya selama dia pergi haji sampai dia kembali. Wa a'malul haji thalathatu asya'ah. Dan adapun amalan ibadah haji itu ada 3. Arkanun, rukun, wajibatun, kewajiban, wa sunanun, dan sunnah. Jadi, pengertian haji sendiri ini menurut bahasa adalah menyengaja atau menuju. Sedangkan definisi haji menurut istilah yaitu menyengaja ke tanah suci untuk beribadah maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib. Sedangkan umrah sendiri menurut syariat Islam yaitu berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dengan waktu yang ditentukan seperti pada ibadah haji. Jadi sebenarnya haji dan umroh ini merupakan ibadah yang sama, yaitu pergi ke tanah suci. Namun ada beberapa hal yang membedakan di antara keduanya. Dan syaratnya orang yang ingin pergi haji ataupun umroh yakni mampu secara materi maupun fisik, di mana materi ini segala biaya yang dibutuhkan selama perjalanan haji, selama dia mulai untuk berangkat dan ketika dia sampai pulang. Dan ini merupakan bagi orang setiap muslim yang mukallaf dan merdeka. Jadi maksud di sini adalah orang yang mukallaf ini orang yang dewasa dan berakal. Jadi seperti contohnya orang gila ini tidak perlu. Dan orang seperti budak itu juga tidak diwajibkan untuk pergi haji. Kemudian haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun sendiri itu merupakan 5 tindakan dasar dalam Islam dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan seorang muslim. Jadi, rukun Islam ini ada 5. Yang pertama syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya.
Yang kedua, sholat. Bagi setiap umat muslim diwajibkan sholat selama 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Yang ketiga, zakat, yaitu memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, shaum, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima ini haji. 4 rukun pertama itu wajib untuk dilakukan oleh setiap umat muslim, kecuali haji. Dikarenakan haji ini ada syarat, yaitu orang yang mampu. Kemudian, semua rukun Islam ini harus dilakukan dengan ikhlas dan yakin. Fasal selanjutnya, arkanul haji, rukun haji. Fal arkanu khamsatu, adapun rukun haji itu ada 5. Al-ihramu, yang pertama ihram. Wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrati, yaitu niat masuk dalam ibadah haji atau umroh. Wa yustahabu ayyakula mu'adzalika nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Dan disunahkan sambil mengucapkan nawaitul hajja aw umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Wala yasihul ihramu bil haji ila fi asyuri. Dan tidaklah sah ihram dengan haji kecuali dilakukan pada bulan-bulannya. Wahia syawalun, yaitu bulan Syawal, wa dzulqa'dati, yaitu bulan Dzulqa'dah, wa asyru dzilhijjati, dan 10 Dzulhijjah, wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri, dan akhir muncul fajar pada malam Idul Kurban. Wa baqil arkani, dan rukun selanjutnya al-wuqufu bi Arafata, yaitu wukuf di Arafah, wa tawaful ifadati, tawaf ifadah, wa sa'yu, dan sa'i, wal haqqu awit taqsiru, mencukur atau memotong rambut. Jadi rukun haji ini ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima memotong rambut. Rukun haji yang ihram ini tidak sah apabila dilakukan bukan pada waktunya, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah, dan akhir muncul fajar pada malam Idul Kurban. Dan ihram ini dimulai dengan membaca niat serta menggunakan pakaian serba putih. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan 2 kain putih. Yang satunya dililitkan di bagian pinggang sampai ke bawah lutut, dan satunya disampirkan di bahu kirinya. Untuk perempuan sama, juga memakai pakaian putih dan menutup auratnya kecuali wajah dan tangannya. Kemudian, ketika ihram ada beberapa larangan seperti tidak boleh memotong kuku, memakai parfum, mencukur rambut di bagian manapun, melakukan hubungan seksual, membunuh hewan, menikah, memakai penutup kepala bagi jamaah laki-laki, dan menutup wajah dan tangan bagi jamaah perempuan. Kemudian rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Wukuf adalah berdiam diri. Di dalam wukuf ini kita tidak hanya berdiam diri, jadi kita di wukuf ini berzikir serta berdoa. Dilakukan di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Dan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Rukun yang ketiga yakni tawaf. Tawaf adalah berjalan mengelilingi Ka'bah dengan berlawanan arah jarum jam. Ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Dan selama tawaf, jamaah ini bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad, yaitu batu hitam.
Jika tawaf sudah selesai, jamaah langsung melaksanakan sholat 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Dan biasanya setelah jamaah haji ini sholat jamaah, mereka dianjurkan untuk meminum air dari sumur Zam-Zam. Kemudian setelah tawaf, ini juga diikuti dengan sa'i, yaitu rukun haji yang keempat, yaitu berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan rukun haji yang kelima yaitu mencukur rambutnya. Setelah jamaah melakukan sa'i, para jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambutnya dan biasanya digundul. Sedangkan jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Ritual ini biasanya disebut dengan tahallul. Kemudian ketika selesai melaksanakan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Fasal selanjutnya, arkanul umrati, rukun umrah. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji ilal wukufah walaysa minha. Dan rukun umrah yaitu mencakup semua rukun haji terkecuali wukuf di Arafah. Wa yajibu lil tawafi satrul aurati, dan diwajibkan ketika tawaf menutup aurat, wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati, suci dari 2 hadas dan suci dari najis, wa ayyakuna sab'a tawafatin fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu, dan dilakukan 7 putaran di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah berada di sebelah kirinya dan dia berada di luar Ka'bah. Wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an, dan diwajibkan sa'i dilakukan 7 kali, wa ba'da tawafi, setelah tawaf, wa ayyabda'a biswafa'i wa yakhtimam bil marwati, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Jadi rukunnya umrah ini sama seperti rukun haji, terkecuali wukuf di Arafah. Jadi yang pertama ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Dikarenakan wukuf tidak diperlukan. Kemudian ketika tawaf diwajibkan untuk menutup auratnya. Aurat laki-laki dari pusar sampai mata kaki, kemudian aurat perempuan seluruh tubuhnya terkecuali wajah dan tangannya. Kemudian dilakukan 7 putaran dan Ka'bah berada di sisi kirinya. Dan sa'i sama dilakukan sebanyak 7 kali setelah tawaf, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Pasal selanjutnya, wajibatul haji, kewajiban haji. Wa wajibatul haji al-ihramu minal miqati. Kewajiban haji yakni ihram dari miqat, wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri. Mabit atau bermalam di Muzdalifah pada malam Id. Wal mabitu layaliyat tasyriki bi Mina, dan bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Warramyu, melempari jumrah, dan tawaf wada, wa tawaful wada'i, dan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Wajib haji ini merupakan rangkaian amalan yang dikerjakan selama ibadah haji. Bila seseorang jamaah tidak melakukan kewajiban ini, hajinya tetap sah, namun dia wajib untuk membayar dam atau denda. Apabila dia sengaja meninggalkannya tanpa ada udzur syar'i, maka dia akan berdosa. Sunanul haji, sunah haji. Wa amma sunanu fa kullu ma siwal arkani wal wajibati. Jadi sunahnya haji ini
semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Faman taraka ruknan lam yasih hajjuhu. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji, maka tidak sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'ti bihi. Dan tidaklah lepas dari tahalul sampai melaksanakannya. Wala yajburuhu damun wala wairuhu. Dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda ataupun yang lainnya. Wasalah satu manal arkani la tafutuhu madama hayyan. Adapun 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup. Wahya al-tawafu, yaitu tawaf, wasa'yu dan sa'i, wal halqu dan mencukur. Faman taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu walazimahu damun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban haji, maka hajinya sah, akan tetapi diwajibkan padanya untuk membayar dam, dan dia akan mendapatkan dosa jika meninggalkan tanpa udzur. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah haji, maka ditimpakan apapun kepadanya. Walakin tafutuhul fadilatu. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan keutamaannya. Jadi, sunahnya haji ini merupakan amalan yang dilakukan selama menjalankan ibadah haji. Jadi semua amalan yang bukan termasuk rukun atau kewajiban haji, yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Dan hendaknya sunnah haji ini dilaksanakan karena untuk bertujuan sempurnanya pahala dalam ibadah haji. Contoh dari sunnah haji yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ini dilakukan oleh orang yang baru saja tiba di Mekah sebagai penghormatan kepada Ka'bah. Yang kedua, bermalam di Mina. Dan yang ketiga, ittiba, yaitu cara memakai pakaian ihram dengan membuka bahu sebelah kanan dan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Yang keempat, ramel, yaitu berjalan cepat dengan memendekkan langkah kaki. Sunnah ini hanya ditujukan oleh kepada jamaah laki-laki. Dan sunnah yang kelima yaitu mencium hajar aswad. Jadi sunnah haji contohnya ini tawaf kudum, kemudian bermalam di Mina, ittiba, ramel, dan mencium hajar aswad. Dan jika seseorang jamaah haji itu meninggalkan sunnah, dia tidak akan mendapatkan dosa, namun dia tidak mendapatkan keutamaan dari ibadah haji. Sebaliknya, jika ada seorang jamaah yang meninggalkan rukun ataupun kewajiban haji, dia wajib untuk membayar dam atau denda, dan ketika dia sengaja untuk meninggalkannya, maka dia akan berdosa. Fasal muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli. Diharamkan menutup kepala bagi laki pada laki-laki, wa wajhil mar'atil muhrimaini au ba'dihima. Dan menutup wajah bagi perempuan yang berihram ataupun menutup sebagian ataupun menutup hanya sebagian. Wa izalatu dhufri wa sya'ri, diharamkan memotong kuku ataupun memotong rambut. Wadahnu sya'ri ra'si,
menggunakan minyak pada rambut kepala atau jenggot, wa tatayyubu jami'il badani, dan memakai wangi-wangian pada seluruh anggota badan. Wa yahrumu aqdun nikahi, dan diharamkan melakukan akad nikah atau senggama. Wal jima'u wa yahrumu aqdun nikahi, diharamkan melakukan akad nikah. Wal jima'u wa muqaddimatuhu, bersenggama dalam permulaannya. Wa islafu kulli hayawanin barniyin wahsyiyin ma'kuli, membunuh setiap hewan-hewan daran buas yang bisa dimakan. Wal mar'atu karrajuli fil muharramati, perempuan dan laki-laki ini sama hukumnya di dalam hal-hal yang diharamkan dalam ibadah haji. Jadi dalam ibadah haji ini ada hal-hal yang diharamkan. Yang pertama, menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan. Jadi ketika ibadah haji, biasanya di Indonesia disebut dengan peci atau kupluk. Nah, jamaah haji ini tidak perlu untuk menggunakannya. Dan untuk jamaah wanita tidak perlu menutup wajahnya ketika berihram. Walaupun itu hanya sebagian, itu diharamkan. Kemudian memotong kuku, memotong rambut. Terus menggunakan minyak pada rambut atau jenggot untuk laki-laki, dan memakai wangi-wangian pada seluruh anggota badan. Kemudian ketika ibadah haji juga diharamkan untuk akad nikah, bersenggama, kemudian membunuh hewan-hewan darat walaupun itu memang buas tapi bisa dimakan. Dan hal-hal yang diharamkan ini ditentukan bagi perempuan dan laki-laki. Hifdzul qalbi minal ma'ashi, penjagaan hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'ashi wajibun ala kulli muslim, menjaga hati dari kemaksiatan adalah kewajiban bagi seorang muslim. Wa kadzalika hifdzul a'dha'i as-sab'ati fardu 'ainin 'ala kulli muslim. Begitu pula menjaga 7 anggota tubuh hukumnya fardu 'ain. Fa mina ma'asil al-qalbi asyakku fillahi ta'ala. Adapun yang termasuk kemaksiatan hati yaitu ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, wal amnu min makrillahi, merasa aman dari kemurkaannya, wal qunutu min rahmatillahi ta'ala, berputus asa dari rahmatnya, wat takabburu ala ibadillahi ta'ala wariya'u, bersombong diri dan riya, wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, ujub terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hasadu wal hiqdu ala abidillah, hasad dan iri terhadap hamba Allah. Makna hasadi, adapun makna dari hasad, karahatun ni'mati 'alal muslimi wastithqaluha, yaitu benci terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. Wa minha al-israru ala maksiyatillahi, dan diantaranya juga yaitu terus-menerus di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bukhli biha aujaballahu taala, dan pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya, wasu'udzani billahi wa bi khalqillahi, buruk sangka kepada Allah dan para makhluknya, watas'iru lima a'dhamallahu, dan merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan. Min ta'atin aw maksiatin aw qur'anin aw muslimi aw jannatin aw narin, dari ketaatan atau maksiat-maksiat atau Al-Qur'an atau orang muslim atau surga atau neraka.
wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ithi al-muhlikati. Dan semua dari itu adalah perbuatan maksiat dan keji yang membinasakan. Bal ba'du dzalika mimma yadkhulu fil kufri. Sebagian dari perbuatan tersebut yang menjerumuskan di dalam kekafiran. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalika. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Jadi, menjaga hati dari kemaksiatan itu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Begitu pula menjaga 7 anggota tubuh lainnya yang akan dijelaskan pada pasal selanjutnya. Itu hukumnya fardu ain. Yang termasuk di dalam kemaksiatan hati adalah ragu kepada Allah, kemudian merasa aman dari murkanya. Jadi ketika seseorang dia tetap merasa aman, tetap merasa santai, bahwasanya dia telah diberi Allah kemurkaan. Nah, itu termasuk dari maksiat hati. Kemudian orang yang berputus asa dari rahmatnya. Contohnya ketika kita ingin masuk ke universitas impian kita. Kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, kita sudah berdoa kepada Allah, namun universitas yang kita inginkan ini tidak diwujudkan atau tidak tersampai, tidak lolos untuk masuk di universitas ini. Nah, kita jadi putus asa, jadi berburuk sangka kepada Allah. Nah, hal itu tuh tidak baik dan termasuk dari kemaksiatan hati. Jadi di dalam keadaan apapun, itu senang, sedih, susah, itu kita tetap harus lillah kepada Allah. Tidak boleh berputus asa akan rahmatnya. Kemudian sombong, riya, ujub, yaitu berbangga diri terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasad. Adapun makna hasad yaitu benci terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain atau keberatan terhadap nikmat tersebut. Jadi misalnya ada tetangga kita hidupnya ini sangat aman, kaya raya, kemudian banyak sekali nikmat yang tetangga kita ini banyak sekali nikmat yang diberikan kepada Allah terhadap tetangga kita ini. Nah, kita itu iri atau benci, bahkan tidak suka terhadap nikmat-nikmat tersebut. Padahal pada hakikatnya setiap makhluknya Allah tentunya pastinya diberikan takdir yang terbaik, baik itu berupa nikmat maupun kesusahan. Jadi dalam hal apapun, walaupun kita merasa sedih, walaupun kita susah, kita tetap tidak boleh merasa hasad ataupun tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian terus-menerus di dalam kemaksiatannya Allah. Nah, udah tahu segala kegiatan yang kita alami ini maksiat, tapi kita tetap melakukannya, itu termasuk dari maksiat hati. Kemudian pelit, kikir, berburuk sangka kepada Allah dan makhluknya. Itu. Jadi misalkan kita telah berdoa kepada Allah, ya Allah semoga saya diberi ini, tapi kita tidak yakin ataupun malah mungkin nggak ya Allah ini ngabulin doa kita, sepertinya ini tidak mungkin, sepertinya Allah ini nggak bakal ngabulin doa kita. Nah, hal tersebut sama aja bersuudzon kepada Allah dan suudzon kepada makhluknya. Nah, kita ini sama-sama manusia. Kita ini sama-sama makhluknya Allah. Jika kita ingin tidak suudzon kepada orang lain, kita harus memandang orang lain dengan kebaikan-kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala tentunya menciptakan setiap makhluknya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, kita sebagai makhluknya Allah harus memahami atau menutupi kekurangan dari orang lain. Tentunya kita sendiri pasti memiliki kekurangan. Allah saja menutupi segala kekurangan kita, masa kita harus membuka kekurangan dari orang lain.
Nah, hal itu tuh tidak baik dan termasuk dari kemaksiatan hati. Kemudian hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang maksiat serta keji yang membinasakan dan menjerumuskannya ke dalam kekafiran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kami dari hal-hal tersebut. Min ta'atil qalbi, ketaatan hati. Min ta'atil qalbi al-imanu billahi. Dan dari ketaatan hati diantaranya adalah beriman kepada Allah, wal yaqinu, yakin, wal ikhlasu, ikhlas, wat tawadhu'u, rendah hati, wan nasihatu lil muslimina, menasehati kepada orang-orang muslim, wasahwa'u, dermawan, wa husnudzoni, berbaik sangka, wa ta'dhimu sya'airillahi, mengagungkan syiar atau lambang Allah, wa syukru ala ni'matillah, kal islami wa ta'ati wa sa'irin na'ami, berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, seperti nikmat ketaatan Islam dan semua nikmat. Wa sabaru alal bala'i, sabar atas bala, mithlul amrodi, seperti sakit, wal mihani, ujian, wal mautil ahibbati, meninggalnya orang yang kita kasihi atau kekasih, wa faqdil mali wa tasallutin nasi, hilangnya harta, wa tasallutin nasi, penguasaan manusia, wasubaru anit ta'ati, yaitu dan sabar atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasubaru anil ma'asi, serta sabar di dalam menjauhi segala larangannya, wasaqatu birizqi minallahi, dan berpegang teguh dengan rezeki bahwasanya itu dari Allah, wa bu'dud dunya, dan menjauhi dunia, wa adawatun nafsi wa syaitani, memusuhi hawa nafsu dan setan, wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa salihina, dan cinta kepada Rasulullah, para sahabat, keluarganya, para pengikutnya, dan orang-orang soleh. Wa ridha anillahi, serta ridha atau rela atas apa yang diberikan kepadanya, wa tawakkulu alaihi, dan pasrah kepadanya, wa ghairu dzalika minal wajibati al-qalbiyati al-munajjiyati, dan lain-lainnya yang termasuk dari kerusakan hati yang menyelamatkan. Jadi sebelumnya kita telah membahas mengenai hal-hal yang merusak, hal-hal kemaksiatan hati. Di sini kita telah membahas pada ketaatan hati. Contoh dari ketaatan, kenapa sih kita harus taat hati gitu, harus memiliki ketaatan hati? Dikarenakan segala sesuatu, segala perbuatan itu dimulai dari hatinya kita. Nah, jika hatinya kita baik, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi hal baik. Contohnya, ketika kita tahu bahwa hal tersebut tidak baik, tentunya hati kita akan membisikkan bahwasanya hal itu tidak baik dan tidak perlu untuk melakukannya. Lain sebaliknya, jika hati kita penuh maksiat, buruk, tentunya hal apapun, baik itu benar maupun hal itu berdosa, tetap saja hati kita akan membisikkan kepada diri kita bahwa hal tersebut sama saja dan itu akan tetap dilakukan bagi orang yang memiliki hati yang buruk. Contoh dari ketaatan hati yaitu beriman kepada Allah, yakin, kemudian ikhlas, rendah hati, menasehati kepada orang lain, dermawan, berbaik sangka.
Nah, berbeda dengan kemaksiatan hati yaitu berburuk sangka. Nah, di ketaatan hati ini kita harus berbaik sangka, baik itu kepada Allah, baik itu kepada makhluknya. Kemudian bersyukur atau berterima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya, itu termasuk dari ketaatan hati. Kemudian ketika kita mendapatkan musibah, terus kemudian kita sakit, ujian, orang yang kaya tiba-tiba miskin, kemudian orang tersebut sabar, kemudian meninggalnya orang yang kita kasihi atau orang yang kita sayangi, itu termasuk dari menjaga ketaatan hati. Kemudian kita sabar dalam menjalankan segala ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi larangannya Allah, itu termasuk dari ketaatan hati. Kemudian menjauhi dunia, memusuhi hawa nafsu dan setan. Nah, ini merupakan hal yang paling berat dan susah sekali untuk dihilangkan, yaitu melawan hawa nafsu. Contohnya sepele, misalnya kita ingin membeli suatu barang. Nah, barang ini tuh barang yang dibutuhkan atau diinginkan. Nah, tentunya barang yang kita butuhkan ini wajib untuk dibeli, dikarenakan jika kita tidak membeli barang tersebut, kebutuhan sehari-hari kita tidak akan terpenuhi. Lain sebaliknya, jika kita tetap membeli kebutuhan yang diinginkan atau hanya keinginan, itu tidak akan berpengaruh. Kenapa kita tidak perlu membelinya? Karena barang tersebut tidak akan berpengaruh jika kita membelinya atau tidak membelinya. Jadi, jika kita tetap membelinya, itu sama saja memenuhi atau mengikuti hawa nafsu dari dalam diri sendiri, seperti itu. Kemudian cinta kepada Rasulullah SAW, para sahabat, keluarganya, para pengikutnya, dan orang-orang soleh, itu termasuk dari ketaatan hati. Jadi, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya cinta kepada beliau, tapi kita juga cinta kepada para nasabnya. Kemudian ridho dan rela dengan pemberian Allah, kemudian pasrah. Misalkan ketika kita ujian, kita telah usaha semaksimal mungkin, dan ketika kita sudah mengerjakan, kita berpasrah atas hasilnya. Nah, itu termasuk dari ketaatan hati. Dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang merusak hati dan selalu pada hal-hal yang menaati hati. Ma'asil jawarih, kemaksiatan anggota tubuh. Wa amma ma'asi al-jawarihi fa ma'asi al-batni. Adapun kemaksiatan anggota tubuh, mithlu akli riba, tubuh yaitu kemaksiatan perut, mithlu akli riba, seperti memakan riba, wa syurbi kulli muskirin, meminum segala hal yang memabukkan, wa akli malil yatimi, memakan harta anak yatim, wa kulli ma haramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubati, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik itu makanan ataupun minuman. Wa qad la'anallaha wa rasuluhu akila riba wa kullaman a'ana ala aklihi. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melaknat orang-orang yang memakan riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya. Wa la'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbihan hatta al-ba'illaha. Dan melaknat orang-orang yang minum khamar dan seluruh yang membantu dalam meminumnya sampai penjualnya. Nah, kita telah sampai pada bab kemaksiatan anggota tubuh. Selain kita harus menjaga dari kemaksiatan hati, kita juga wajib untuk menjaga dari kemaksiatan anggota tubuh. Contohnya maksiat perut, yaitu memakan riba. Sudah jelas ya bahwasanya riba ini tidak diperbolehkan. Kemudian minum hal-hal yang memabukkan, dikarenakan orang yang mabuk ini dia akan kehilangan alam bawah sadarnya. Jadi menyebabkan dia akan melakukan sesuatu tanpa dia sadari. Padahal jelas-jelas jika perbuatan tersebut baik, itu tidak masalah. Namun rata-rata orang yang mabuk ini melakukan hal-hal yang buruk. Contohnya seperti berzina, seperti itu. Kemudian
diharapkan memakan segala sesuatu yang diharapkan oleh Allah, baik makanan atau minuman. Contohnya babi, kemudian bangkai, kemudian hewan-hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, hal tersebut juga termasuk kemaksiatan. Karena jika kita memakan makanan yang haram, itu dia akan walaupun tidak langsung, semakin lama itu akan merusak tubuh kita, tidak hanya tubuh tapi juga hati kita. Dan ternyata Allah dan Rasulnya ini tidak hanya melaknat orang yang memakan riba ataupun meminum khamr, tapi semua orang yang membantunya untuk memakan atau meminumnya gitu. Jadi tidak hanya orang yang memakan, tapi orang yang membantunya juga ikut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asil lisani, yaitu maksiat lisan. Wa ma'asil lisani katsiratun aidan, mithlul ghibati. Adapun maksiat lisan itu sangat banyak, diantaranya adalah ghibah. Wa hiya dzikruka akhakal muslimi bima yakrahu wa in kunta shadiqan, yaitu menyebutkan atau menggunjing saudara muslim dengan apa yang dia tidak sukai meskipun engkau benar. Wan namimati, berbohong, wal kadhibi, mencela, wasyatmi wasabbi, mencaci maki dan melaknat, wasyatmi wasabbi, mencaci maki, wal la'ni, melaknat, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Nah, adapun maksiat lisan, maksiat bibir, maksiat mulut, itu contohnya itu hibah. Sudah jelas ya bahwasanya hibah atau membicarakan orang lain di belakang itu termasuk hibah. Baik itu yang digibahkan atau yang menjadi topik pembicaraan itu hal yang benar, nah itu sama saja itu termasuk hibah, dan hal tersebut termasuk dari maksiat lisan. Kemudian berbohong, mencela, mencaci maki, dan melaknat, nah itu termasuk juga dari maksiat lisan. Nah sebenarnya kenapa sih kita harus mencela atau mencaci maki orang lain gitu? Padahal sebenarnya kita ini belum tentu benar gitu. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan hal-hal tersebut, karena sebenarnya diri kita ini juga masih banyak salah, dan belum tentu orang yang kita cela atau orang yang hina ini lebih baik dari diri kita. Belum tentu orang yang kita cela ini bukan orang yang lebih buruk, tapi bisa saja orang yang kita cela ini adalah orang yang lebih baik dari kita. Ma'asil aini, yaitu maksiat mata. Ma'asil aini mithlun nadhari ilan nisa'i al-ajnabiyati, yang termasuk dalam kemaksiatan mata, yaitu seperti melihat perempuan yang bukan muhrim, wa nadhril aurati, melihat aurat, wan-nadhari bil istihqari ilal muslimi, melihat muslim dengan pandangan hina, wan-nadhari fil baitil ghairi bighairi itsnihi, dan melihat rumah orang lain tanpa izin. Nah, adapun maksiat mata yaitu melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Muhrimnya, saudara-saudara, bukan mahram. Terkadang orang zaman sekarang ini salah biasanya menyebutkan mahram, padahal keduanya ini berbeda. Kemudian melihat aurat. Ternyata orang yang terbuka auratnya ini, orang yang berdosa ini tidak hanya yang terbuka auratnya, tapi kita yang melihatnya juga akan mendapatkan dosa. Kemudian melihat rumah orang tanpa izin, padahal terkadang ketika berjalan sering sekali ya melihat rumah, padahal hal tersebut tidak disengaja. Nah, ternyata hal tersebut termasuk dari maksiat mata. Ma'asil udhuni, maksiat telinga. Ma'asil udhuni kal istima'i ilal wibati. Adapun maksiat telinga yaitu mendengarkan hibah. Wa yuridalika minal muharramati, ataupun hal-hal lain yang diharamkan. Nah, jadi ternyata tidak hanya orang yang menghibah mendapatkan dosa, tetapi orang yang mendengarkan juga mendapatkan dosa. Jadi ketika ada teman atau saudara kita yang hibah, itu kita tidak perlu untuk ikut campur, dan cukup untuk bilang kepadanya, cukup, tidak perlu diteruskan untuk berhibah. Ma'asil yadi, maksiat tangan.
Wa ma'asil yadi kattatfifi fi kaili wal wazni. Adapun kemaksiatan tangan seperti curang di dalam timbangan, wal khiyanati berkhianat, wasariqati pencurian, wasairil muamalatil muharramati dan segala kegiatan haram, kal qatli wal darbi bighairi haqqi seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Adapun kemaksiatan tangan yaitu kita curang di dalam timbangan. Nah, biasanya hal ini tuh sering dilakukan oleh para pedagang. Kemudian berkhianat, tentunya mencuri, dan segala perbuatan yang haram. Kemudian ketika kita membunuh atau memukul orang lain tanpa sebab yang benar, hal tersebut ternyata termasuk dari maksiat tangan. Ma'asil rijli, maksiat kaki. Ma'asil rijli al-masyu fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi. Adapun kemaksiatan kaki seperti berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya, alma yadurruhu bighairi haqqin, atau apapun yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar, wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi, dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Kemaksiatan kaki yaitu ketika kita berjalan atau akan mencelakai muslim tanpa ada sebab yang benar. Selain itu ketika kita melakukan perjalanan apapun, jika itu maksiat kepada Allah, nah itu termasuk dari maksiat dari kaki. Ma'asil farji, maksiat kelamin. Ma'asil farji kazina. Adapun maksiat kelamin yaitu berzina, wal liwati liwat, wal istimai istimna bil yadi, wal istimna'i bil yadi, yaitu istimna dengan tangan, wa ghairiha min ma'asil farji, dan lain sebagainya yang termasuk dari maksiat farji. Nah, maksiat kelamin tentunya pertama zina, kemudian liwat yaitu hubungan sesama jenis, laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kemudian istimna yaitu biasanya untuk laki-laki ini disebut onani, dan untuk perempuan ini disebut masturbasi, yaitu mengeluarkan sperma atau air mani dengan menggunakan tangannya ataupun hal lainnya, serta bisa diartikan bahwasanya bentuk aktivitas untuk melampiaskan hawa nafsunya bertujuan untuk mencapai puncak kenikmatan seksual, dan hukumnya ini haram berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Namun masih menjadi perdebatan bagi para ulama. Ma'asil badani, maksiat badan. Wal ma'siyatu bi kullil badani kal uquqi lil walidaini. Yaitu kemaksiatan yaitu durhaka kepada kedua orang tua, wal firari minal zauji wa huwa minal kabairi, kabur dari peperangan yang hal tersebut merupakan dosa yang besar, ghairi ma dzukira, dan selain dari apa yang telah disebutkan, mithlu qati'ati ar-rahimi wa dzulmin nasi, seperti memutuskan silaturahmi dan mendolimi orang lain. Allahul muwaffiqu wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda. Allah zat yang maha memberi taufik, memberi pertolongan kepada orang yang dicintai dan diridhoinya. Nah, adapun maksiat dari badan yaitu durhaka kepada orang tua, kemudian kabur dari peperangan. Mungkin di zaman sekarang udah tidak berlaku ya, dikarenakan peperangan ini terjadi pada zamannya Nabi. Kemudian memutus silaturahmi, baik itu kepada teman, saudara, itu termasuk dari maksiat badan. Kunutus Syafi'iyah. Kunut ini merupakan kunut dari mazhab Syafi'i dan merupakan salah satu sunnah abdal dalam sholat subuh, yaitu dilakukan pada rakaat kedua setelah i'tidal. Jika seseorang meninggalkannya, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir sholat. Allahumma hdina fi man hadaita. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Waqina syarra ma wa'afina fi man afaita, dan berilah kami kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Wa tawallana fi man tawallaita, dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau urus perkara mereka. Waqina syarra ma qadait,
Dan berilah kami keberkahan kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Dan lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu. Wa innaka la yaduka man tawallait. Dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong. Wala ya'izzu man adaita. Dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Tabarakta wa ta'alaita. Engkau maha suci wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadaita. Segala puji terlimpahkan hanya untukmu atas apa yang Engkau tetapkan. Walaka syukru ala ma an'amta bihi wa aulaita. Dan segala syukur hanya untukmu atas apa yang Engkau anugerahkan dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Nastaghfiruka wa natubu ilaika. Kami memohon ampun kepadamu dan kami bertaubat dan kembali kepadamu. Wassallallahu ala khabiri khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada semua pembahasan. Semoga pembahasan saya ini bisa dimengerti dan kita mendapatkan barokah dari kitab ini serta ilmu yang bermanfaat. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.